Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-17 dari manhwa Cartoon Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar lagi untuk kelanjutannya. Tapi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, pertama gua mau ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah subscribe. Dan untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua sudah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua atau yang klik tautan di atas yang muncul. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Dan silahkan kalian yang orang tuanya pejabat hasil dari korupsi, silahkan support gua lewat super chat. Karena sekarang gua sudah aktifkan super chatnya. Sekarang kalian bisa memberikan donasi uang haram bapak kalian. Kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 17. Sekarang Kang berada di area troll lumpur. Dia dikelilingi oleh banyak sekali troll lumpur. Kangi pun merasa sangat ketakutan dengan jumlah troll lumpur yang respawn. Kejadian ini sengaja Kang lakukan karena sekarang dia sedang melakukan grinding, sekaligus mencoba semua buff yang didapatkannya di event kemarin. Kang mulai melapisi pedangnya dengan energi magic. Ini adalah teknik baru dari Kang yang dipelajari dari Lebron kemarin. Kang mulai menebaskan pedangnya ke arah troll lumpur yang ada di sekelilingnya dan membantai mereka semua. Kangi pun merasa aneh dengan semua serangan masternya, karena serangan-serangan Kang bisa menyanjang dan memendek sesuai dengan keinginan Kang. Kang pun dipuji oleh Tangi hebat. Kang pun mulai jumawa dengan kemampuannya sekarang. Kang membuka pop-up window dan mengecek sesuatu. Ternyata sekarang Kang sudah mencapai level 84. Dan Kang pun merasa kalau kecepatan berburunya semakin cepat karena mengganti kelasnya. Kang pun sangat senang dengan ilmu yang dipelajari dari Lebron, karena hanya sedikit orang yang tahu teknik dari Lebron ini. Dan Kang pun ingin membuat konten tentang ini, tapi dia akan merahasiakannya terlebih dahulu. Sekarang Kang kebingungan untuk mencari konten yang bagus, karena konten skenario utama telah diselesai dan harus menunggu untuk quest skenario utama berikutnya. Dan Kang pun mulai memiliki ide untuk konten selanjutnya. Panel berganti ke gedung tempat Nike Entertainment berada. Kel, sang manajer dari Kang atau Ali Bos, sedang berbincang dengan bos besar Nike Entertainment. Ia sedang membahas tentang proposal event yang baru kepada bosnya dengan memakai topeng aneh. Bosnya pun merasa aneh dengan tingkah Kel. Bosnya pun bertanya kepada Kel mengenai proposal Kel yang dibuat dengan judul King of Mass Combat, dan bosnya mencurigai Kel memakai topeng karena ini. Kel pun menjelaskan bahwa proposal itu mengenai rencana program siaran yang akan dibuat Kel, yang rencananya akan dilaksanakan selama setahun. Kel pun tampak sedih karena gelagat bos besarnya merasa programnya akan gagal. Tapi ternyata bos besar berpikiran bahwa program yang dibuat Kel ini akan memberikan keuntungan selama 2 tahun. Dan Kel pun sangat senang mendengar pernyataan bosnya itu. Dan kemudian bosnya itu menanyakan kepada Kel kenapa dia merasa sangat bersemangat akhir-akhir ini. Kel pun menjelaskan kalau ide membuat program itu bukanlah asli darinya, tapi dari Ali Bos, yang mana Ali Bos berencana untuk menayangkan program itu di channelnya. Bos besar pun cukup kaget dan menanyakan lagi apakah Ali Bos alias si Kang itu, dan Kel pun mengiyakan. Kemudian Kel menjelaskan mengenai King of Master Combat ini, di mana para player terkenal akan memakai topeng dan akan bertarung PVP di Colosseum. Dan bos besar pun merasa kagum dengan ide cemerlang dari Ali Bos ini dan tidak pernah gagal, membuat semua orang terkejut. Kel pun menyarankan untuk menayangkannya di TV, di mana masih ada slot kosong untuk menayangkan program barunya mereka, di mana Nike Entertainment akan menyiarkannya secara terpisah dari live streamingnya, dan pastinya sudah lewat tahapan editing, jadi kualitas siaran akan meningkat. Kel pun menyarankan untuk direktur umumnya adalah Alice Movie. Bagi manhwaners yang belum tahu siapa itu Alice, gue udah pernah menjelaskannya di part sebelumnya. Jadi lo yang belum tonton silahkan tonton terlebih dahulu. Jadi lo pada tahu karakter-karakter yang gue jelasin tadi.
Panel berganti ke pertarungan Alibos di Colosseum. Tanpa sepengetahuan Alibos, persiapan debutnya di TV sedang berlangsung. Alibos pun sedang melakukan streaming untuk kontennya, yaitu membantai orang-orang yang ada di Colosseum. Sekarang Kang sudah sangat terkenal di Colosseum karena 100 pertarungannya tanpa kalah. Ketika Kang bertarung dengan salah satu player yang memakai topeng, Kang menyadari kalau akhir-akhir ini banyak player yang sengaja memakai topeng seperti dirinya. Kang pun menanyakan hal itu kepada viewersnya. Ternyata orang-orang bertopeng itu biasanya adalah seorang joki dalam game, di mana mereka dibayar untuk login di akun orang lain dan menaikkan level akun tersebut, di mana ini mengakibatkan masalah balancing dalam game terganggu. Kang pun ingat perkataan Yongchan di mana akhir-akhir ini banyak penjoki di Colosseum dan menasihati Kang agar berhati-hati. Kang pun kesal ternyata mereka bukanlah penggemarnya. Kang pun melanjutkan pertarungannya di Colosseum dan muncullah player bertopeng lainnya yang memakai topeng berwarna pink dan memiliki jawer ayam di kepalanya. Mereka berdua saling menatap. Player yang muncul tadi berpikir kalau Kang adalah seorang penjoki juga, dan dia merasa cemas jika akan gagal dan akan bertarung dengannya. Karena kalau kalah dia akan kesulitan ke rank silver untuk keesokan harinya. Tiba-tiba saja Kang menerjang dan langsung menyerang player bertopeng pink dengan sangat puas, dan player itu menahan serangan Kang. Dan Kang pun dengan nada kesal bertanya jika si player itu adalah penjoki. Player itu pun membalas dengan pernyataan kalau Kang juga seorang penjoki Colosseum karena menang berturut-turut. Kang pun tidak menerima itu dan langsung memberikan serangan bertubi-tubi ke arah si player bertopeng pink ini. Dan player ini sangat heran, mana ada joki yang sangat kuat seperti Alibos, dan dia pun ingat dan bertanya sekali lagi, apa kau adalah Alibos? Dan ternyata penjoki topeng pink ini adalah salah satu penggemarnya Alibos. Mendengar hal itu, Kang semakin murka. Si penjoki malah ingin berfoto dengan Alibos. Tiba-tiba Alibos mensummon Tangi, dan Tangi pun bertanya kenapa dia disummon hanya untuk melawan player seperti dia. Dengan sangat emosi, Kang meminta Tangi untuk memberikan bab kepada Alibos. Tak isi kolom chat Alibos sekarang ramai karena terlihat sekali kalau Alibos akan membantai si penjoki ini dengan sadis. Karena Kang tidak menerima kalau ada penjoki yang jadi penggemarnya. Bab Spirit Bear aktif, stat strength Alibos bertambah, kemudian bab Forest Blaze King juga aktif. Stamina Kang langsung pulih dalam sekejap. Bab Giant Strength aktif, stat lagi-lagi bertambah, dan Kang mengaktifkan lagi Giant Strength miliknya. Kemudian aura magic Kang meluap-luap keluar sangat besar sekali sambil mendekati si penjoki, dan Alibos berpikir jika ada penggemarnya yang menyimpang menjadi penjoki, maka Kang akan memberikannya pelajaran yang setimpal. Penjoki itu kaget dengan ucapan Kang dan merasa sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Mereka pun sekarang berhadapan. Kang mengaktifkan skill aktifnya yaitu skill dash dan skill strike berbarengan, dan Alibos pun memberikan fan service berupa bogem mentah dengan menggunakan seluruh skill yang dia miliki. Bogem itu tepat mengenai wajah si penjoki dan membuatnya terpental sangat jauh, dan si player itu langsung mokat. Live chat pun sangat terkesan dan mendukung semua perbuatan Alibos yang akan membasmi para penjoki. Kang pun berteriak kepada penjoki itu untuk bertobat. Akhirnya Alibos memberikan pelajaran yang setimpal kepada si penjoki itu. Panel berganti ke tempat di mana Kang dan si penjoki sedang melakukan podcast. Kang pun menyuruh si penjoki untuk memperkenalkan dirinya kepada para penonton stream Alibos. Penjoki itu memperkenalkan diri dan namanya adalah Heather. Ternyata dia adalah player yang cukup terkenal karena penonton Alibos banyak yang kenal atau banyak yang mengenalnya. Tapi Heather bilang kalau dirinya hanya penjoki biasa dari sekian banyak penjoki di Colosseum. Heather pun menceritakan ada sekitar 30 penjoki di komunitas. Dan Kang pun cukup terkejut karena penjoki itu cukup sedikit. Heather juga menceritakan jika seorang player sudah masuk rank gold, maka dia bisa melakukan apapun dari mulai menjadi streamer bahkan jadi pro player sekalipun.
Dan Ali Boss pun menanyakan yang penonton ingin tahu, berapa penghasilan dari seorang penjoki. Dan Heather pun menjawab, jika jadi penjoki harus memiliki equipment yang cukup. Untuk menjadi penjoki modal sebesar 50 gold. Dia pun berkata jika penghasilannya sebulan bisa sampai 50.000 dolar per bulan. Dan itu sangat besar. Heather pun memiliki standar sendiri. Jika ingin menjoki, minimal car yang dijokikan haruslah memiliki secondary class. Karena cukup sulit naik rank tanpa secondary class. Kang pun mulai berpikir jika itu cukup menjanjikan. Tiba-tiba saja Heather bilang ke Ali Boss, bisakah dia berbicara ke Ali Boss dan mematikan mic-nya sebentar? Karena ada hal yang rahasia harus ditanyakan kepada Ali Boss. Dengan terheran-heran, Ali Boss pun mulai mematikan mic-nya dan menyuruh Heather untuk berbicara. Dan Heather pun menanyakan apakah sebelumnya Ali Boss pernah berurusan dengan seorang pro player dari Cina. Jelas saja Kang menjawab tidak pernah dan merasa aneh kenapa dia bisa memiliki masalah dengan orang yang tidak dia kenal sama sekali. Heather pun menceritakan bahwa mereka memposting sebuah pengumuman sedang mencari penjoki untuk menyerang Ali Boss diam-diam. Ali Boss pun tambah heran kenapa dia bisa jadi target. Heather pun menjelaskan jika penjoki bernama Claire telah ditunjuk untuk menyerang Ali Boss. Dia pun cukup terkenal sebagai penjoki handal yang gila uang. Orang itu memakai dual sword, jadi Heather langsung menyuruh Kang berhati-hati jika melihat orang aneh memakai dual sword, karena Clear adalah penjoki yang cukup mencolok. Panel berganti ke tempat pro player Cina. Bawahannya bilang jika Clear sudah siap dan akan menyerang Ali Boss. Pro player Cina ini memberikan karakter level 140 dan item rare untuk menghadapi Ali Boss. Dia tidak peduli berapa uang yang harus keluar. Yang penting Ali Boss kalah. Dia pun dengan muka jahat bersiap menonton Ali Boss dipermalukan oleh Clear di tempat atau di stream Ali Boss-nya sendiri. Panel berganti lagi ke tempat Ali Boss. Di sana kini sedang dihadapkan dengan player yang menantang untuk pertarungan PvP dengan taruhan penghapusan karakter. Yang menantang itu adalah seorang player bertopeng. Ali Boss pun cukup kaget kenapa ada orang tiba-tiba menantangnya berduel dengan penghapusan karakter juga. Ali Boss melihat dia mengeluarkan 2 pedang. Ali Boss pun langsung curiga jika dia adalah si joki bernama Clear. Sebelum mengiyakan pertarungan, Ali Boss meminta waktu untuk perhitungan berapa besar uang yang dia keluarkan untuk item yang dipakai oleh Clear ini. Ternyata equipmentnya sangatlah mahal, sampai 5.000 gold, yang membuat Ali Boss bersemangat untuk merampasnya. Mereka berdua pun masuk ke arena Colosseum dan bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba saja si penjoki Clear melakukan sebuah pose, di mana pose itu membuat Ali Boss tertawa karena terlihat sangat norak. Begitupun di kolom chat Ali Boss, semuanya menertawakan posenya itu. Penjoki itu pun malu dan jadi sangat kesal. Ketika Kang langsung memprovokasinya untuk menyerang duluan, akhirnya si Claire, si penjoki pun menerjang dan menyerang menggunakan dual swordnya. Tapi serangannya itu ditahan cukup mudah oleh Ali Boss. Sembari memperhatikan gerakan berikutnya, kemudian Clear menggunakan putarannya untuk menyerang Ali Boss secara beruntun, tetapi Ali Boss bisa mengimbangi dan menahan semuanya. Semua serangan Kang pun cukup memuji kemampuan dari Clear yang bisa memanfaatkan gaya sentrifugalnya untuk serangan beruntun. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Ali Boss menanyakan kepada Clear kenapa dia menargetkannya. Clear pun menjawab kalau dia tidak perlu tahu, tapi dalam sekali gerakan, semua serangan Clear langsung selesai dan pedang Kang sudah berada tepat di leher Clear si penjoki. Clear pun kaget dengan hal itu, dan Ali Boss pun tidak langsung membunuhnya, karena dia tahu kalau yang menyewa Clear itu adalah pro player dari Cina. Ali Boss pun mengeluarkan satu pedangnya lagi, dan sekarang sama-sama menggunakan dual sword. Para penonton stream pun tidak menyangka jika Ali Boss bisa menggunakan dual sword juga. Clear pun merasa terhina dan langsung memberikan serangan-serangan. Tapi Ali Boss dengan mudah menangkis semua serangan Clear.
Dan Clear pun merasa sangat bingung, padahal level Alibos sekarang levelnya 80-an dan sangat jauh dengan level dari karakter yang dia pakai. Dan Clear pun kebingungan bagaimana bisa dia mengimbanginya, dan malah semakin lama serangan Kang malah semakin kuat. Clear pun sekarang terpojok dengan semua serangan Kang, dan dengan gerakan yang halus dan tepat Alibos berhasil menebaskan pedangnya ke arah leher Clear, dan dia pun kalah. Kang pun melihat ke arah kamera stream dan berterima kasih pada dia 5.000 goldnya. Panel berganti kepada si pro player dari Cina. Dia sangat murka mengetahui kalau Clear dikalahkan dengan mudah. Dengan wajah marah, dia pun meminta bawahannya untuk membawa dia ke hadapannya. Oke, Manwaners, untuk part 17 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Kemudian nyalain loncengnya juga, dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita. Ingin merequest komik manhwa ya, silahkan bisa komen dan berikan komentar. Oke, sekian dulu. See you again. Bye.